Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Mari kita mulai ngaji dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya semuanya saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya. Dimatikan saja itu yang situ. Dimatikan saja yang situ. Kipas yang itu. Mari kita baca Fatihah lagi. Kita tujukan kepada para nabi, para ulama, para syahid, para pengarang kitab, dan orang-orang soleh semuanya saja. Khususnya pengarang kitab ini, Adabul Alim wal Muta'alim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita dapat limpahan berkah ilmunya beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca Fatihah lagi untuk pendiri pengasuh pondok pesantren kita, Kiai Haji Yusuf Muhammad, Kiai Nadir Muhammad, serta keluarga. Kemudian para guru semuanya saja, guru-guru kita semuanya saja. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan balasan yang mulia di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca Fatihah lagi. Kita khususkan kepada orang tua kita semuanya saja. Mudah-mudahan mereka senantiasa dianugerahi oleh Allah kesehatan, rezeki yang barokah, dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan kita juga nanti dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang soleh. Mudah-mudahan juga dijadikan hambanya yang bertakwa, dan juga untuk anak cucu kita semuanya saja. Mudah-mudahan senantiasa dianugerahi oleh Allah rahmatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi umulumihi fid dharaini. Amin.
sampai pada halaman 27 hadab yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu utawi kang nomor 8 iku ayyuqallila nyento nyithikaken isti'malal mata'imi ing nganggo utawa mbiasakaken daharan-daharan, biasaaken pira-pira daharan allati hiya kang hale utawi allati iku min asbabil baladati setengah sangking sebab-sebabe bodho wa du'fil hawasi lan lemah nggih. Lemah ngerti nggih? Bukan tanah, lemah. Bahasa Indonesianya itu lemah. Lek bahasa Jawane napa niku? Lembek. Al hawasi niku maknane panca indra. Nggih. Panca indra. Lemahnya panca indra begitu. Katufahi kaya dene apel. Alhamidi kang kecut. Wal baqilai lan kacang-kacangan utawa sayur-sayuran. Wa syarbil khalli lan ngombe cuka. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono asbabul balada ma utawi perkara yukassiru kang bisa ngakehaken apa ma istiqmalahu ing akeh napa nganggon-nganggoni utawa gawe ing ma nggih al bulghama ing riyak dahak nggih dahak niku bahasa Jawane riyak. Wal muballidi al muballida, mohon maaf, bukan wa nggih niku al muballida kang bisa nggarai bodho lidzihni maring ati utawa mental. Wal musakkilu nggih niki diatofaken teng ma nggih diatofaken teng ma wau wa kadzalika ma ngoten wa kadzalika niki wawune teng mriki wawu atof diatofaken al wal musakkilu lan perkara kang ngabotaken lil badani maring badan kakasrotil albani kaya dene kakean lemak. Kakasrotil albani kaya dene napa? Kakean lemak. Kakasrotil albani. Lek laban niku maknane susu, maksudnya niki lek lemak niki ya, makanan yang banyak mengandung lemak. Wasamaki lan iwak. Wa asbahi dzalika lan pira-pira perkara kang nyerupani mengkono-mengkono alban wasamak. Wayam bakilan sayukjo apa ayatstani banyen to ngedoi sapa muta'alim ma ing perkara yurisu kang bisa marisaken apa ma annisyana ing lalian bil khosiyati kelawan napa ciri-ciri tertentu dengan ciri-ciri tertentu kaakli asari suwaril fakri kaya dene
mangan sisane napa dalane tikus. Artinya habis dilewati oleh napa tikus. Kan bisa jadi ya makanan itu di dapur malam nggak kelihatan, tahu-tahu tikus turun gitu. Bisa jadi makanan itu dimakan atau pernah diinjak. Itu karakteristik khusus memang seperti itu. Wa qiraati alwahil kuburi, lan maca pira-pira papane kubur. Batu nisan nggih. Batu nisan atau mungkin yang ada di kuburan itu, yang ada tulisannya gitu. Waddukhuli lan manjing bainal jamalaini ing dalam antarane unta loro makturaini kang den gandeng karone wa ilqail kumali lan nibaaken tumo membuang kutu nggih hayyan hale keadaan urip. Baik, mari kita perhatikan sebentar. Yang ke-8 ini meminimalisir, ya, jadi diminimalkan makanan-makanan yang menyebabkan kita ini tidak pinter. Apa saja? Di sini disebutkan at-tuffah al-hamid. Tuffah niku maknane apel. Apel tapi sing kecut. Enten nggih apel sing kecut. Enten. Lek kula semerape sing manis. Mbuh apel sing kecut sing kaya napa? Wis pokoke nang kene kitab tulisane apel sing kecut. Mbuh wis barange sampean angen-angen dhewe. Apa sampean jajal dhewe nang tukang buah kono. Nah ini maksudnya yuqallil. Yuqallil itu bukan berarti tidak boleh sama sekali, akan tetapi diminimalisir, disedikitkan. Ya iki bukan berarti gembosi tukang dodol buah itu. Engko terus sampean gak gelem tuku buah ya aja. Tetap buah itu juga butuh, tubuh kita ini butuh buah juga. Nggih, butuh buah, kemudian juga butuh sayuran gitu. Cuman di sini bahasanya yuqallil. Yuqallil niku meminimalisir, mensedikitkan. Kemudian wal baqilai, kacang-kacangan atau sayur-mayur gitu. Itu bukan berarti kita tidak boleh sama sekali, tapi kalau bisa disedikitkan. Wasarbil khulli, dan di sini meminum cuka. Meminum cuka. Kalian tahunya cuka itu kan yang wadah kecil itu ya, putih itu ya. Yang biasanya ada di baksoan itu. Iya. Itu cuka. Bukan cuka itu yang dimaksud. Cuka zaman dulu. Ya, cuka zaman dulu. Itu memang menjadi minuman. Kalau kita kan konsumsi sedikit. Ya. Misalnya di di warung, di bakso itu ya biasanya ada cuka. Gambarnya gambar apa itu ya biasanya? Gambar kura-kura apa gambar apa gitu. Itu yang namanya cuka. Dulu itu diperas dari anggur. Diperas dari apa? Anggur. Jadi airnya itu kemudian disimpan. Setelah disimpan beberapa saat, beberapa lama, itu akan menjadi khamr. Itu akan menjadi apa? Khamr. Kalau sudah menjadi khamr, haram.
Kalau sudah menjadi khamr hukumnya haram diminum. Ya wis najis. Kemudian sisa khamr itu misalnya nggak bisa dikonsumsi oleh orang zaman dulu. Kok tersisa? Sampai pada akhirnya rasanya kecut. Nah, rasa kecut itu tadilah yang disebut dengan khul. Cuka. Kalau sudah kecut, sudah jadi cuka, tidak memabukkan, boleh. Itu cuka zaman dulu begitu. Anggur zaman dulu diperas menjadi khamr ya seperti itu. Dulu sebelum ada larangan Allah melalui ayat innamal khamru wal maisiru dan seterusnya itu rijsun min amali syaiton. Sebelum ada larangan itu masih boleh dikonsumsi. Masih boleh dikonsumsi. Sehingga yang terkenal itu ada sahabat kemudian habis konsumsi khamr itu sholat setelah itu dia dalam bacaan sholat itu diwolak-walik. Kuliah ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun sekolak-walik. Bahaya kan yang seperti itu. Akhirnya turunlah ayat. La napa? Bukan. Napa wa antum sukara niku lho. Kok lali kula ayate. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Napa niku? Lali wis lali yo lali. Kalau biasa tinggal mlaku eling. Wis lali yo lali. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin dan seterusnya. Ya, janganlah mendekati sholat. Artinya mendekati sholat itu bagaimana? Ya enggak boleh. Sama seperti la taqrabuz zina. La taqrabuz zina itu, la taqrabuz zina itu bukannya mendekati zina itu enggak boleh terus zinanya enggak apa-apa. Enggak, itu bahasa balaghah. Mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan. Sama seperti ketika Allah berfirman la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalian jangan dekat-dekat sholat sedangkan kalian lagi mabuk, kan begitu. Ya akhirnya kan terus tidak boleh. Dikuatkan lain-lainnya innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Lah yang dimaksud bahasa kuno al-khullu di sini adalah cuka dari perasan anggur kemudian disimpan jadi khamar, disimpan lagi sudah kecut, sudah tidak memabukkan lagi, maka sudah tidak haram. Lah yang seperti itu, kondisi khul, kondisi cuka seperti itu di sini yuqallil, bahasanya ayyuqallila, disedikitkan. Ya kita juga orang Indonesia ya, yang kecut-kecut itu kan sak kala kepengin ya. Pengen rujaan, mari ya wis mari kan begitu. Gak terus sak bendino rujaan tok. Kan enggak. Gak koberan. Gak kober wetenge enak kan begitu. Yang seperti itu tidak tepat kan begitu. Lebih baik disedikitkan. Kemudian hal-hal yang menyebabkan banyaknya dahak. Berdahak ya. Dahak ngerti ya? Riak ini kok dahak. Yang seperti itu juga lebih baik dihindari. Kalau dalam kitab taklim itu dahak itu kok banyak. Itu akibat banyak makan. Orang kalau banyak makan biasanya minumnya banyak.
banyak makan dan banyak minum itulah pada akhirnya apa? Menyebabkan banyaknya dahar. Itu juga berakibat pada lupa. Oke. Menyebabkan lupa. Al-balgham niku. Juga yang menyebabkan musakil lil badani, okay. Menyebabkan badan ini jadi berat, ya. Mengkonsumsi banyak lemak. Yang berlemak itu apa saja? Napa mawon? Sate, nggih. Sate, terus napa malih? Tongseng. Tongseng kambing. Gule, nggih. Makanya sampean nang kene dibelehne setahun sepisan ya. Iya. Dibelehne kambing kan setahun sepisan pas kurban itu. Sampeyan lek saben dina iso awake gedhi, abot, rapati gelem mikir lalian. Nah. Terus dibelehne setahun sepisan gak apal-apal ya. Apa maneh dibelehne saben dina. Nggih. Kemudian di sini ikan. Artinya banyak makan ini loh. Yang banyak dimaksud ini adalah banyak makan. Ya. Kasrotil alban wasama. Kalau sedikit ya tidak apa-apa. Sak kalau butuh, sak kalau kepingin, ya tidak masalah. Tapi berbeda ya sama kampanyenya siapa? Bu Menteri siapa itu? Yang tahun lalu itu? Kelautan itu loh siapa itu? Bu Susi. Ya. Bu Susi, aku dewe ya lalian tiba ya. Ya makan ikan sehat, pinter kan gitu ya. Ya enggak tahu ini yang dimaksud itu seperti apa. Tapi yang di sini pendapatnya Ki Hasyim Asy'ari adalah napa? Niki disedikitkan. Tidak boleh banyak. Wa ma asbah wa asbahi dzalik dan hal-hal yang menyerupainya. Wayam bagi ayat sedaniba, lah niki kata-kata wayam bagi dan sebaiknya, okay. Bukan harus, tapi sebaik. Napa? Ayat sedaniba mayurisun nisyan bil khasiyah. Niki, lek niki ada ciri-ciri khusus orang bisa mengenali kan begitu. Napa niku? Akli asari suaril fa'ri. Ya bekasnya tikus ya. Ya kita memang tidak bisa. Misalnya tahu makanan loh ini bekasnya tikus apa tidak, kan nggak bisa. Yang seperti itu tidak bisa. Kita teliti. Kalau di rumah kita nggak pernah ada tikus. Gitu. Lah lebih amannya bagaimana? Kalau ada makanan sudah tersisa, sudah ditinggal lama, lebih baik jangan dikonsumsi. Itu saja cara berhati-hatinya begitu. Niki malih qiraati alwahil kubur. Membaca papan yang ada di kubur. Makanya ojo dihafalne ya. Sampai nang kuburan itu ojo dihafalne. Kok ngapalne senenge wong mati nek kuburan pelajarane lali. Okay. Tapi kita untung ya, orang yang hidup di desa itu kadang batu nisan itu nggak ada, tapi cukup dengan pohon Kamboja ya, pohon semujo itu, wit semujo, no kembange, nggih. Nggak tahu kalau di tempat zaman juga begitu, enggak? Apa diratakan begitu ya? Ya kubur itu sekarang macam-macam. Kalau zaman dulu kubur itu yang saya tahu ketika masih kecil, serem itu. Misalnya kuburan ya di sini ada panjangnya sampai 1,5 meter lebih misalnya. Di sini ada pohon Kamboja, sini juga ada pohon Kamboja. Dan itu tinggi dan besar-besar. Sehingga banyak kuburan dan banyak pohon seperti itu. Sehingga sangat rimbun, gelap, horor gitu ya. Nah sekarang kan enggak, yang seperti itu dibabati kan. Dibuat
terang gitu kan. Bahkan ada penerangan lampunya di daerah kuburan. Efeknya apa? Kadang saya pulang kalau malam dari sini misalnya pulang agak malam, itu nyampe dekat rumah saya yang ada kuburan dekat rumah saya itu. Ini tinggal cangkruk karo arek-arek. Ya mbuh cangkruke iki cangkruk apa gitu. Sing jelas karo ngaji ngene, ngaji. Napa? Main HP kan ngono. Niku sing teng kuburan dolane niku. Ya maksudnya ada pintu, kemudian di dekat pintu situ. Bocah lanang-lanang itu, duduk lanang wedok, lanang-lanang tak wasi. Ya arek-arek sak sampean-sampean iki. Serana wedine ngoten. Padahal ada dawuh niku kafa bil mauti wa'idhon. Cukuplah kematian itu menjadi penasehat. Nggih. Aku sampean lek budal nang dolan nang kuburan utawa lewat ya kok dolan. Ya sembuh ndongakne ahli kubur ya sampean lah, keluargane sampean kok dolan. Misalnya nang kuburan kan mesti eling iya iki wanggenane wong mati sok mben aku ya bakal mati kan begitu. Juga kurang lebihnya juga dibuat sama seperti itu, sama-sama dikubur. Karena memang aturannya dikubur. Yang tidak dikubur itu ya kalau kecelakaan pesawat terbang itu tidak ketemu kan, meledak di atas, jatuh ke laut, terus nggak ketemu digoleki. Apaan sing dikubur? Ya kesulitan seperti itu kan tidak mungkin dijalani. Atau kalau orang zaman dulu itu berlayar ketika naik haji ya, ketika berangkat haji itu kan berlayar berbulan-bulan menuju Arab sana. Ini berbulan-bulan. Sehingga kemungkinan sakit berada di kapal laut kemudian meninggal itu ya sangat mungkin. Iya kalau sama daratan ini dekat. Kalau jauh, maka solusinya bagaimana? Ya dikuburkan di laut. Ada caranya sendiri. Saya dulu pernah mendengar penjelasan dari guru saya bahwa kalau meninggal di laut lepas, tidak mungkin untuk dikuburkan di daratan. Ya, maka kalau urusan memandikan, mengkafani, mensolati masih sama. Cuman nguburkannya itu diberi pemberat, dikai bandul. Sehingga ketika dijatuhkan ke laut itu turun betul, tidak ngambang, tidak mengapung. Akhirnya nyampe ke dasar lautan. Ya caranya ya begitu itu sudah. Kan nggak mungkin terus menurunkan penyelam ke dalam lautan, menggali, terus dipangan iwak dhisik. Yang seperti itu dulu pernah saya dengar penjelasan dari guru saya. Jadi ya yang menyebabkan lupa itu banyak. Waddukhul baina jamalaini makturaini. Lah niki sing rada aneh zaman saiki ya wis ndak ono. Masuk di antara dua unta. Jadi unta nggih iki ditaleni, digandeng ana taline. Berjalan beriringan. Kok moro-moro ndek ngarepe unta sing mburi. Yang seperti itu juga sering bikin lupa. Piye melogikakan untuk zaman sekarang gimana ya? Kok ono sing wani ngono lho. Gak kuwatir ditendang. Nggih. Wa ilqa'il kumali hayyan. Jadi kutu itu dibuang dalam kondisi hidup. Yes, embuh sampean niku nyelametne gak diguak nang ngesor.
diseleh ndek tempat tertentu dijarne urip utawa sampean pateni buru sampean gua wis terserah itu wis iki nyebabne lali gak ngguwak kutu ae wis lalian nggih wasabi watasi utawi kang nomor 9 iku ayu qalila nyento nyithikaken sapa talibul ilmi naumahu ing turune talibul ilmi malam yalhaqhu selagi ora nemokaken sapa talibun selagi ora nemokaken ing talib ing ma nggih apa dararun bahaya fi badanihi ing dalem badane talib wa zihnihi lan atine talib wala yazida lan nyento ora nambahi sapa talib fi naumihi ing dalem turune talib fil yaumi ing dalem sedina wal lailati lan suwengi nambahaken ala samani saatin ing atase 8 jam wa huwa hale utawi samani saatin iku sulusuz zamani sepertiga zaman fa inih tamala mongko lamun kongang sapa talibul ilmi fa inih tamala mongko lamun kongang apa haluhu nggih tingkahe kondisine keadaane muta'allim diulangi maneh ya. Fa inih tamala mongko lamun kongang apa haluhu keadaan tingkae naum duduk muta'alim naum aqalla hale luweh sithik minha tenembang saking samani saatin fa'ala mongko ngelakoni sapa muta'alim wala ba'salan ora ana bahaya iku maujud tidak masalah wala ba'sa lan ora ana bahaya iku maujud ayyuriha nyento ngistirahataken sapa talibul ilmi nafsahu ing awak dhewene talibul ilmi wa qalbahu lan atine talibul ilmi wa zihnahu lan mental zihn itu ya hati sih pikiran tapi ini sering kita sebut dalam bahasa sekarang itu mental wa basarahu lan peningale talibul ilmi idza kalla are kalane kalla niku bahasa Indonesia tumpul kalla niku tumpul lek bahasa Jawane napa ketul geblok bukan goblok tapi geblok apa syai'un suwiji-wiji min dzalika saking mengkono-mengkono nafas qalb dzihn basar wa dha'ufalan lembek lemah apa ya mengkono-mengkono mau nafas qalb dzihn mau bitanazzuhin kelawan ya kelenceran rekreasi wa tafarrujin lan ya refreshing fil mutanazzahati ing dalem pira-pira panggonan rekreasi refreshing bihaitsu yaudu kelawan sekirane bisa bali apa mengkono-mengkono qalb dzihn basar ila halihi maring keadaane maring tingkae kondisine qalb dzihn wa basar wala yudayyi'u lan sekirane ora nyiak-nyiakaken sapa talibul ilmi
alaihi ing atase mengkono-mengkono hal, ya hale qalb, ya hale dihen, basar dan seterusnya. Nah di sini ternyata mengistirahatkan ya dengan tidur itu kalau bisa jangan sampai lebih dari 8 jam. 8 jam itu kan sepertiga ya. Sepertiga hidup kita sehari semalam itu kenapa? 8 jam. Ya kalau sehari 8 jam itu mungkin tidak terasa kita kehilangan waktu. Tapi kalau setahun, kalau 3 tahun berarti kita 2 tahun melek, setahun tidur. Baru terasa itu ya. Kalau sudah 3 tahun menjalani tidur 8 jam. Nggih. Sehari tidur 8 jam dijalani selama 3 tahun. Berarti kita kehilangan waktu untuk tidur saja itu selama 1 tahun. Saben 3 tahun setahunnya turu. Iya rasanya wong setahun turu ya. Lek satu tahun tidur itu ya wong tirakat zaman dhisik. Wong tirakat zaman dhisik. Ada itu ya tapi gak kena ditiru. Wonge alim, orangnya terkenal sebagai mursyid thariqah Syadiliyah. Itu ada di Jawa Tengah. Itu dulu, zaman dulu. Itu bercerita, itu ketika duhur dia kiai, banyak santri. Jadi ketika adzan duhur ya biasa wudhu kemudian mempersiapkan untuk masuk ke masjid mau ngimami. Tapi ketika si santri itu pujian, beliau nggak jadi keluar, duduk di rumahnya, nggak pindah-pindah. Jadi ditenteni sampai mehasar akhirnya komat, kiai tidak imami. Itu kiai yang ada di Jawa Tengah. Itu pun zaman dulu, sekarang sudah nggak ada. Ternyata diam tidur itu 3 tahun lebih. 3 tahun lebih turu. Ya kalau kita pakai akal normal kita mungkin ya bagaimana ya. Selama 3 tahun tidak ada asupan air yang masuk, nggak ada asupan gizi yang masuk. Yes menang karo longgoh turu, ikut 3 tahun. Ya, tapi dia seorang mursyid thariqah. Ndak ana sing wani nggugai. Ya mungkin beliau itu sudah berkelana kemana-mana sudah. Terus roh alam dindi kan ngoten. Ya mursyid thariqah. Ya dibangunkan ndak bisa. Pancet tuh. Lek ukurane aku sampean 3 tahun gak ono banyu sing mlebu, panganan gak mlebu. Wis mati kira-kira kan. Nggih. Wong puasa sedina balas dendam kok. Lah niku 3 tahun, tapi ya itulah. Lah setelah 3 tahun genap 3 tahun itu. Ya beliau terjaga. Bangun itu ketika pujian. Ketika pujian duhur. Akhirnya kok sing pujian mau ganti gitu kan. Sing pujian mau kok ganti. Karena berbeda. Sebelum beliau tertidur 3 tahun, yang pujian si A, ternyata ketika terbangun yang pujian si B. Kok ganti sing pujian? Terus ditanyakan, yang pujian si A itu mana? Kok ganti kamu? Ternyata jawabannya santrinya sudah boyong kiai. Nggak ngerti, beliau sendiri itu nggak sadar kalau ditidurkan selama 3 tahun. Saya katakan bahasanya ditidurkan selama 3 tahun ya karena nggak mungkin kalau tidur sendiri karpe dhewe niku terus 3 tahun turu. Ya sama seperti kalau ceritanya Ashabul Kahfi itu.
300 tahun kan begitu. ...309 tahun kan Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah. Kira-kira Mbah Yai sing wonten teng Jawa Tengah niku nggih ngoten. Diturokne karo Gusti Allah 3 tahun. Kepengin. Ya bingung wong tuane sampean. Koma selama 3 tahun. Lek titik kan mati kan. Koma berarti kan sik ono lanjutane kan. Lek titik mandek mati kan. Bingung wong tuane sampean. Lek sampean turu 3 tahun. Ya, jadi itu luar biasa. Fa inih tamala haluhu aqalla minha fa'ala. Jadi kalau kondisinya muta'alim tadi itu nggih. Fa inih tamala mongko lamun kongang apa haluhu kondisine muta'alim aqalla halil luwih kitik minha tenimbang saking napa samani saatin fa'ala mongko ngelakoni sapa muta'alim. Jadi kalau kondisinya muta'alim tadi kuat untuk tidur di bawah 8 jam. Fa'ala, silakan jalani. Silakan jalani. Wala ba'sa. Ini tidak masalah katanya. Katanya Kiai Hasyim Asy'ari, wala ba'sa ayyuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza kalla syai'un min dzalika wa dha'ufa. Kalau sudah bosan, wis jenuh, wis kesel mikir napa? Bitanazzuhin. Nggih. Mengistirahatkan diri tadi, mengistirahatkan jiwa, pikiran, mental, pandangan dan lain sebagainya dengan cara rekreasi, refreshing, bitanazzuhin wa tafarrujin. Sampean tahu sumpek apa enggak? Sumpek mikir ngaji, mikir pelajaran maksudku. Lek sumpek mikir gak iso metu, gak iso balik ya. Duduk ngono carane. Saya pernah ngalami dulu ketika aliyah itu pernah ngalami. Nah memang berada di pesantren itu kalau mau ujian tulis itu ada persyaratan ujian lisan. Ujian lisan itu salah satunya adalah menghafal teks-teks Arab. Namanya teks itu kan isinya beberapa paragraf. Satu judul 3 paragraf. Kadang hafalannya sampai 6 judul. Nggih. Ngapalne gue ya wis kesel. Durung ngapalne nahwune, durung ngapalne tasrife. Mari ngono sik ujian tulis. Mari ngono libur balik nang omah, turu tok wis kesel wis. Niku maksude irahu nafsi. Mengistirahatkan tubuh. Lah aku dhisik ngono, embo sampean. Aliyah saiki, SMA saiki iki apa ngono? Nggih. Maka solusinya apa? Salah satu yang boleh dilakukan adalah berrekreasi. Makanya kalau misalnya satu ketika ada sekolah punya agenda rekreasi, ya itu wajar-wajar saja. Tapi yang perlu dicatat adalah napa? Rekreasi itu bukan tujuan utama. Saya dulu pernah di SMA itu dulu kan rekreasinya ke Jogja gitu kan. Ke mana lagi? Ke Malang kan begitu. Sering itu dulu SMA. Tidak tahu sekarang. Tahun-tahun lalu sebelum corona ini masih ya. Masih. Itu ketika ada brosur yang masuk ke SMP misalnya. Itu ada anak SMP itu yang bertanya, kelas 3 itu yang mau lulus itu.
pilih SMA Pak Alia. Saya milih SMA Pak. Kenapa? Rekreasinya jauh-jauh. Ya Allah. Lah niat sing kaya ngono iku kudu dibenahi. Nggih. Kudu dibenahi. Lek sampean dhisik tahu SMP terus nguasi arek Alia, arek SMA kok terus rekreasi. Kok sampean dhisik terus tertarik, aku tak tertarik nang Alia apa sih? Apa rekreasine ado-ado. Ya saiki kudu ditata maneh niate. Bahwa rekreasi itu boleh tapi bukan tujuan utama. Mengistirahatkan tubuh itu enggak harus rekreasi kan? Nggih. Duwe duit syaratnya rekreasi ini duwe duit. Refreshing itu syaratnya punya uang. Lek gak duwe duit, ya nguasi uang kan? Nggih. Mlaku numpak becak apa numpak apa nguasi uang ngalor ngidul. Krono gak duwe duit kan. Ya. Namun ada nggih, ada kehati-hatian. Salah satu tokoh, salah satu ulama dulu saya ngaji taklim itu ada cerita bahwa ya ada orang yang sudah tokoh di rumah, di masyarakat dia sudah tokoh. Kemudian anaknya belajar pada seorang ulama besar waktu itu. Ketika ngirim anaknya itu tadi, nyampe kamar, di dalamnya itu banyak sekali jajanan pasar. Jajanan yang dijual di pasar maksudnya. Itu bapaknya marah-marah. Bapaknya marah-marah. Kamu jangan pernah membeli jajanan pasar, jangan pernah mengkonsumsi jajanan pasar. Karena begitu wirainya orang tua itu loh. Sebaiknya bagaimana? Ya, apa yang harus kamu kerjakan dalam urusan makan ya harus kamu olah, kamu yang berusaha sendiri. Biar tahu bahwa makanan yang kamu buat itu suci. Itu kata bapaknya begitu. Yang kedua, di pasar itu banyak orang-orang miskin, katanya itu. Mungkin pasar zaman dulu ya, mungkin pasar zaman dulu. Ya mbuh iku sing ngemis, mbuh iku wong sing apa ya, kan banyak di pasar itu. Ketika ada jajanan, ada makanan, maka orang-orang miskin ya seperti pengemis tadi kan melihat jajan itu kepingin. Melihat jajan yang dijual itu pengen beli tapi nggak bisa beli gitu kan. Maka kata ayahnya yang seorang tokoh yang wirai tadi, maka kalau kamu beli jajan di pasar kemudian dilihat oleh orang miskin yang menginginkan sedangkan kamu tidak memberinya, nggawa jajan mari tuku nang gawa balik tapi gak ngekei wong sing nguasi mau zalat barokatuh, kata ayahnya tadi begitu. Keberkahan makan ini tadi hilang. Jadi kamu makan tapi tidak barokah. Tenaga yang kamu dapatkan dari makanan itu tidak membuatmu semakin rajin ibadah, rajin belajar. Itu namanya tidak barokah. Nah, sampai seperti itu ya. Ulama zaman dulu itu begitu. Mewanti-wanti anaknya biar tidak makan beli jajanan Pak. Zaman saiki piye? Apa sih akeh nek pasar-pasar niku. Orang-orang yang tidak kuat beli terus mek gur nguasi tok. Ada, masih ada apa sudah enggak ada? Ya sampean delok wis, lek wis gak ono berarti keberkahan masih bisa didapat. Tapi kalau masih banyak, ya silakan dibelikan biar tahu rasanya.
Dan niku ulama zaman rumiyin niku ngoten, Masya Allah. Makanya saya sendiri akhirnya memilih untuk tidak berrekreasi. Saya sendiri memilih untuk tidak berrekreasi. Jogo, okay. Jogo supaya napa? Orang-orang yang kepinginnya rekreasi tapi kemudian tidak bisa, maka refreshing tersebut ya tidak barokah, tidak bisa mengembalikan pikiran yang jenuh, pikiran yang sumpek dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang kan jadi konsumsi umum itu ya. Kabeh wong demen rekreasi. Dan tempat rekreasi zaman sekarang banyak di mana-mana. Nggih. Ya mbok iku rekreasi kolam renang gitu. Ya mbok rekreasi di taman kan begitu. Mari ngono selfie kabeh. Wah. Halo guys gitu. Pagi kita di mana gitu. Yes. Zaman saiki kayak ngono. Makanya di sini kalau mau ngikuti dawuhnya Yai Hasyim Asy'ari ya boleh. Ketika pikiran sudah jenuh, kesel, mari ngapalne macam-macam ya, ngapalne pelajaran. Nggih. Di sini boleh. Catatannya apa? Bihaitsu ya'udu ila hali. Sehingga kondisinya bisa kembali lagi, pikiran bisa fresh lagi. Wala yudayyi'u alaihi. Nggih. Tidak menyia-nyiakan kondisi pikiran, penglihatan, mental dan lain sebagainya. Sehingga saran saya biar tidak sia-sia, kalau rekreasi itu ya pakai yang mewah. Tidak usah mikir, ayo rekreasi, ayo. Tapi sik mikir, engko mangane ndek endi? Iku wis padha ae sik mikir makan kan. Ya nganggo biro travel misalnya kan enak. Garek lungguh, menikmati suasana, garek mangan. Wis mari wis. Entek jatahe ya balik kan begitu. Tapi kalau sia-sia itu kan malah enggak jadi rekreasi. Atau misalnya kendaraannya tidak layak pakai. Kan mungkin saja. Tinggo berkendara jauh, tiba-tiba mogok. Wis pikirannya kepengin refreshing, tapi malah nyotok kan gitu karena mogok. Makanya kalau rekreasi itu ya sekalian. Dan ini butuh uang. Yeah. Dan ini bukan hal yang wajib, hanya boleh. Yeah. Wal asyiru utawi kang nomor 10. Iku ayat rukan yento ninggalaken sapa talibul ilmi al isyrata ing serawung pergaulan gaul fa inna tarkaha kronos tuhune oleh ninggalakan isyrah iku min ahammima luweh setengah saking luweh napa penting-pentinge perkara yang bagi kang sayukjo li thalibil ilmi kaduwe wong kang nubrih ilmu. Wala siyama lan lebih-lebih apa maneh legoiril jinsi kaduwe sak liyane jenise. Khususon apa maneh in kasura lamun to akeh apa la'buhu oleh napa dolene talib wa qallat lan siti apa fikratuhu pikirane talib fa inna tab'a krana setuhune watek iku sarokun utawa sirokun padha ae sirokun ya tercuri bisa tercuri maksudnya wa afatul isyrati utawi rusake bahayane pergaulan iku diaul umri napa ilange
umur. Bi ghairi faidatin kelawan tanpa faidah. Wa dhihabud dini lan ilange agama. Idza kana are kalane ana apa talib ana iku ma'a ghairi ahlihi sertane sakliyane ahline napa ahline tabak mau napa fa inih taja mongko lamun butuh sapa talib ilaman maring wong yashabuhu kang ngancani sapa man ing talib falyakun mongko becik ana apa man ana iku sahiban kanca solihan kang soleh dayinan kang kuat agamane takiyan tur takwa warian tur wirai zakiyan tur suci jiwane kasirul khairi tur akeh kebagusane qalilas syari kidik keburukane kidik olone hasanal muruati tur bagus muruah niku pribadi kewibawane qalilal mamaroti sidik lelakune sidik melakune Innasia lamun to lali sapa talibul ilmi zakaro mongko ngilingaken sapa man yashabuhu niku wa in zakaro lan lamun to ngilingaken sapa talibul ilmi aanahu mongko nulungi sapa sahib ing talibul ilmi. Jadi niki yang ke-10 ini cara memilih teman sebenarnya. Cara napa? Memilih teman. Bergaul itu kalau terlalu ya bisa terpengaruh. Nggih. Koncone demen game online. Sampean gaul karo kancane, suwe-suwe kan diwuruki. Nggih. Diwuruki. Suwe-suwe sampean iso. Suwe-suwe sampean seneng. At-tabu sarok itu tadi begitu. Yang namanya kebiasaan baik sebelumnya itu tercuri. Wis biasae padeng ngaji, malih main game online. Kan begitu. Karena salah apa? Bergaul. Maka bergaul itu ya harus bisa milih temannya. Sarannya bagaimana di sini? Sarannya itu bagaimana? Memilih teman yang soleh. Sampean kan santri, yo milih konco santri, sing podo-podo ngerti ini. Soleh iku gak kudu wiridan pateng muntuk-muntuk, gak kudu ngono. Wis pantese sampean dadi santri piye? Pantese sampean dadi santri ku piye? Maka harus memilih juga teman yang pantas. Maknane soleh niku pantas, patut. Soluha patut. Pantes ngoten. Lah pantese wong iku kan gak padha. Nggih. Misale ana satpam sarungan. Pantas napa mboten? Mboten, berarti satpamnya gak soleh. Lah satpam sing soleh niku napa? Ya seragaman, sepatuan, gagah ngoten. Niku satpam sing soleh niku ngoten. Satpam jubaan niku duduk satpam sing soleh. Aja-aja santri sing keliru maca satpam. Nggih. Petani
Petani itu kalau di sawah ya pakai celana pendek kan gitu ya. Ya di bawah lutut sedikit gitu. Pantes karena berada di sawah. Ojo terus sarungnya BHS misalnya. Tinggu macul-macul, ya Allah. Niku petani sing mboten soleh. Makanya sampean iso mantes awake dhewe. Sampean soleh sampean niku piye? Gurune teko. Iku disikan gurune apa kudune disikan santrine? Iki ngukur soleh sampean ae wis, gak usah soleh wong akeh kadon. Ngukur soleh sampean iki lho. Sampean kan santri, ngaji, sekolah. Iku sing bener gurune teko dhisik apa murite sing teko dhisik? Murite sing teko dhisik. Nggih. Gurune aktif mulang. Ngajar aktif. Santrine kudune aktif. Lek gurune istiqomah mulang, sampean kadang melbu sampean enggak, berarti santri sing enggak soleh. Masih yo pacakane sarungan, jubahan udengan pisan. Tapi sampean duduk santri sing soleh. Krana patengan gurune. Nggih. Gurune lek luweh pateng, gurune tambah pinter, muridnya ndak iso-iso. Nggih toh? Saya sebelum ngajar kan belajar dulu. Akhirnya saya bisa, saya paham. Lah sampean wayahe budal gak budal. Aku tambah pinter, sampean tambah gak iso. Ini harus jadi renungan. Soleh santri, pantes santri niku napa mawon. Sampean pikir, nggih. Pikir. Kudune ini. Kalau saya belajar misalnya deres sak jam. Sampean kudu macane bolak-balik 2 jam utawa 3 jam. Biar kalian bisa melewati saya. Alimnya bisa melewati saya. Pinternya bisa melewati saya. Karena tantangan ke depan, ya, santri niku tidak dituntut hanya bisa ngaji. Ya kudu iso ilmu liyane. Sing teknik ya kudu iso, sing arsitektur santri ya kudu ono, sing dadi dokter ya kudu ono, santri sing dadi politisi ya kudu ono, sing dadi pengusaha sukses ya kudu ono. Iku sing tak maksud. Sampean lek aku belajar sak jam, kudune sampean iso 3 jam belajar. Nggih. Lek aku wis mangan enak, wis sampean kudu padang poso kan ngono ya. Dadi lek sampean ana kegiatan sing gak pati penting, iku jane diyaul umri. Niku bahasa di sini tadi diyaul umri, kegiatan sing gak pati penting jane. Menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur. Makanya kalian ketika berada di lembaga misalnya, ada kegiatan apa saja, kalian bisa memilah dan memilih yang mana kegiatan itu bisa menambah ilmu kalian. Misalnya di lembaga kok ono kegiatan karaoke, nyanyi, nggih opo? Ono napa mboten? Nyanyi ono? Nyanyi napa? Mboten enten. Wis diwadahi ono ndek pondok selawatan. Lek katene mengekspresikan, oh aku duwe swara enak. Iku kan selawatan. Masuk terus tinggal nyanyi. Nyanyi-nyanyi ku ya penting, tapi ojo terus sampai ngalane belajar.
Nggih. Penting, tapi ojo sampai ngalahne belajar. Niate refreshing wis bene wis unek-unek sumpeke ndek awak, ndek pikiran iki ben ilang. Aku tak bengok banter karo nyanyi ya, misalnya. Ya sakala iku wae mari ngono ilang wis, sumpeke ilang. Ojo diterus-terus. Engko malah ngalahne ngaji. Niki beberapa pantese santri niku teng mriku. Nggih, paham nggih? Milih teman itu yang jelas agamanya. Dayin itu maknanya agamanya jelas kuat. Padha-padha Islam. Saya kasih tahu kalian. Saya kasih tahu. Meskipun santri itu kan daya rekat hati terhadap agama itu enggak sama. Ono enggak di antara sampean lek krungu adzan langsung wudu budal nang masjid? Ono enggak? Ono. Ono enggak koncone sampean sing krungu adzan engko sik lah sik adzan ngenteni lek wis pujian? Ono enggak? Akeh. Ono enggak wis pujian malah terus ono kegiatan liyane? Ono enggak? Ono. Akeh. Rada. Sing koyo ngono iku. Berarti sampean bukan tipe dayin, bukan tipe orang yang berpegang pada agama. Takian, yes, takwa. Takian niku takwa. Sampai terjemahane dhewe takwa niku napa? Warian, wirai, njaga sangka perkara sing subhat. Wirai niku dudu perkara sing haram, tapi sing subhat sisan. Sing makruh lek perlu. Niku wirai jenenge. Zakian, jiwanya bersih. Ciri-ciri jiwa bersih itu gimana? Enggak mudah terprovokasi. Itu namanya jiwanya bersih. Gak gampang adu. Gak gampang mengadu domba. Gak gampang nyebarkan kabar ndak bener. Nah, itu namanya jiwanya bersih. Nah, teman yang begitu itu. Karena kalau dia punya informasi tidak benar, kalau dia punya jiwa tidak suci, tidak bersih, maka ada informasi apa aja ya dia telan mentah-mentah, terus dikabarkan kemana-mana. Berat itu. Angel sing koyo ngene iku ya. Angel. Kasirul khairi akeh ngelakoni api. Nah, tak takoni sampean iki, sedina suwengi akehan ngelakoni apike apa eleke? Elek. Oh ya tobat. Elek tobat. Nggih. Elek kudu tobat. Qalilas syarri, ngelakoni elek sithik. Ya kita bukannya mau sok suci ya. Pasti di antara kita pernah melakukan salah atau hal yang buruk. Tapi akehan di apike karo eleke. Niku sing terpenting. Lek wis genah akehan apike, gak apa-apa dikancani. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Lek ngaji taklim niku ngoten. Kalau mau bertanya, kalau mau tahu tentang seseorang, mau dijadikan teman, maka lihatlah temannya, tanyalah ke temannya. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Teman terhadap orang yang menemani itu biasanya sama. Ya sing tak contohnya mau sampean berteman dengan teman yang suka game online. Sedikit atau banyak, cepat atau lambat, ya pasti akan bisa belajar game online. Wis kadung seneng, wis kecanduan.
Ada beberapa kasus ya, saya tahu sekarang kan belajar itu daring dalam jaringan online gitu kan. Saya kemarin rapotan apa? Mid semester di madrasah saya itu juga ada yang kecanduan game online itu. Tugas satu guru misalnya ada 4 yang harus diselesaikan. Dia ngerjakan 1. Satu guru lagi ada 3 tugas, dia ngerjakan 1. Selebihnya apa? Game online. Embuh jenenge game online itu apa ya? Apa? Mobile Legend. Yang ngono iku. Nah, sing ngaku jenenge Mobile Legend berarti tanda-tanda itu kan. Oke. Dan itu tantangan. Sampai lek gak kuat-kuat to, ya, lek gak kuat-kuat to ya iso kegowo. Dulu sekitar tahun 2000 berapa ya? 13 apa berapa itu. Ada mahasiswa di Jember ini, saya tidak sebut universitasnya, di Jember ini. Dia asal Kalimantan. 2 tahun itu nggak ada kabar. Nggak ada kabar, nggak pernah pulang. Sampai wong tuane kangen. Dicari di kosan, di pondok pesantren, di sekitar kampus, nggak ada. Nggak ada. Tapi ketemunya di mana? Berada di kecamatan, di kabupaten lain. Ketemunya berada di kabupaten lain. Masya Allah. Ternyata di sana dia bekerja, tidak kuliah. Tapi kiriman saben ulan jaluk kan begitu. Ternyata setelah ditanya, kenapa? Ya dia kecanduan game online. Akhirnya banyak hutangnya. Game online itu kan butuh biaya ya. Butuh biaya apa gratis? Nah, butuh biaya. Ya gratis biasanya ngampung. Gratis itu ngampung. Ya. Romantis, rokok, makan, gratis. Ya, itu tipe-tipe romantis itu. Rokok, makan, gratis. Kita koni, sampean gak ngerokok, wis ngurangi. Iya ngurangi jatahe kancane. Iku arek-arek iku wis ngono. Tipe-tipe romantis. Ya akhirnya dia bekerja itu dalam rangka melunasi hutang. Kuliah wis gak melbu, megawe kerja dalam rangka melunasi hutang. Jadi kirimannya dia tiap bulan ya cukup untuk makan begitu. Cukup dipakai untuk makan. Selebihnya dia harus bekerja. Mencari uang untuk bayar hutang. Kenapa? Terjebak game online. Ada taruhannya, iya? Enggak. Game online itu ada taruhannya enggak? Atau apa? Beli chip apa gitu ya? Dulu itu saya pernah dengar saja, enggak pernah tahu rupanya kayak apa. Dan chipnya itu bisa dijual ke lawannya. Lawannya kalau habis chipnya, silakan dibeli gitu. Ya Allah. Ada juga saya pernah soccer manager kalau tidak salah. Dia itu menjadi manajernya sebuah klub gitu kan. Membeli dari sana, gitu. Membeli dari sana. Dalam khayalan semua itu. Sing dituku pemain api-api. Tapi pas tanding kalah gitu. Itu online dalam dunia maya, dalam dunia pikiran semua. Ronaldo dituku. Messi dituku. Mari ngono Neymar dituku bisa. Suwe-suwe striker kabeh iku kan. Itu 3 hari enggak selesai. Saya pernah dengar pengakuannya itu. Jadi
untuk bernegosiasi dengan klub yang ingin dibeli, itu 3 hari nggak selesai. Sana pacang harga sekian, kita punya uang sekian. Gimana kalau tukar tambah dan lain sebagainya? Ya Allah, koyok tenan ngono kan? Ya Allah, sing koyok ngono iku lho. Sing perlu waspadai. Ora usah kepengin main game. Lek sekirane sampean niku engko terus napa? Boten karu-karuan, ora inget belajar. Sing bahaya maneh iku ora eling sembayang, ora eling salat. Ya contohnya ya kayak mahasiswa itu. Di sini juga terjadi dulu. Di bawah tahun 2005 atau 2005 awal. Ayahnya itu ngirim sore habis asar. Dia malam di razia sudah nggak ada. Kembalinya besok malam. Ya Allah. Itu terjadi, santri di sini pernah terjadi begitu. Saya dulu pernah ngurusi dan saya cari ketemunya di mana? Di dekat Pasar Tanjung sana. Apa istilahnya? PS-an ya, PS-an. Nah ternyata dijamu sama pemiliknya itu. Lek luwe digawekne mie. Disugui kopi ben gak ngantuk. Lah ya 24 jam main PS tek tok. Iku terus sembayangnya kapan? Nggih. Ora usah mikir ngapalne pelajaran. Sembayangnya sik iku lho. Ternyata setelah diurus sampai pesantren enggak sholat. Loh ya apa kok enggak sholat? Langsung waktu wis ndang wudu kodoken. Pirang sembayang sing mbok tinggal. Kodok. Istighfar sing akeh, muga-muga di ngapura pangeran. Itu begitu. Buru mari ngono digondol. Saya dulu pengurus begitu. Baru setelah itu kita eksekusi kepalanya. Tujuannya apa? Kan kalau gundul itu malu keluar gitu kan. Biar efektif, aktif berada di dalam. Ternyata tetap aja keluar. Songkoknya diperbaiki gitu. Saben metu mesti songkokan. Ya Allah. Piye ngono iki, Mas? Angel. Angel tuturane sing ngono iku wis. Ya Allah. Makanya aku dhewe sampean tak kandhani, wis gak leren-leren dongakne supaya oleh ilmu manfaat, supaya atine dibuka karo Gusti Allah, gampang dituturi ngono lho. Supaya gak angel dituturi. Ya Allah. Itu begitu. Nggih. Saya bercerita begini bukan untuk ditiru. Ya. Bercerita seperti ini biar sampean bisa hati. Nggih. Refreshing itu perlu, memang diperbolehkan, tapi jangan sampai menyia-nyiakan umur. Menyanyiakan waktu. Jangan sampai. Nggih. Ini untuk bab 2 sudah habis. Minggu depan insyaallah bab 3. Nggih. Ya sampean belajar ya besok mek gur ngrungokne aku maca, sampean nang kamar ya belajar wacanen. Dieling-eling apa sing dimaksud tulisan iki. Nggih. Lek sampean lali, ya sampean buka ndek YouTube, sok lek balik nang omah deloken streaminge iki apa sing dimaksud ya. Supaya ngerti. Nggih. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang mudah mendapatkan hidayahnya. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna wa mu'afatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amifna wa mu'afatihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.